akan menyampaikan terkait 5 hukum efektif dengan konsep reach. Seseorang tentu memiliki tujuan dalam berkomunikasi, yakni untuk menyampaikan sebuah pesan. Ketika pesan tersebut sampai kepada si penerima, lalu dapat dimengerti, bahkan direspon olehnya, maka itu bisa disebut dengan komunikasi yang efektif. Nah, ada 5 nih yang harus diperhatikan supaya komunikasi kita menjadi lebih efektif, yang dirangkum dengan kata reach. Reach sendiri dalam bahasa Inggris berarti meraih. Bisa kita sambungkan ke dalam konteks ini. Kita bisa meraih tujuan komunikasi dengan konsep reach. Apa sih itu reach? Reach itu singkatan dari respect, empathy, audible, clarify, dan humble. Nah, yang pertama ada respect. Kenapa sih kita harus respect atau menghargai atau menghormati lawan bicara kita? Karena memang pada dasarnya manusia ini ingin dihargai, ingin dianggap penting. Contohnya nih, misalnya ada seorang mahasiswa yang mengecat dosennya, akan tetapi mahasiswa tersebut mengecat dosennya dengan salam P. Tentu pembukaan persikapan yang seperti itu membuat sang dosen malas untuk melanjutkan berkomunikasi dengan si mahasiswa tersebut. Akhirnya tidak tercapailah tujuan si mahasiswa untuk mengajak dosennya bimbingan skripsi. Yang kedua ada empathy, yakni kita menempatkan diri di posisi lawan bicara. Akhirnya kita bisa sedikit memahami perspektif si lawan bicara. Dengan begitu, kita akan lebih mudah pesan kita tersampaikan, sebab kita tahu cara berkomunikasi seperti apa sih yang buat dia nyaman. Ya, persis seperti prinsip perlakukanlah orang seperti Anda ingin diperlakukan. Yang ketiga, audible. Usahakan pesan yang disampaikan terdengar atau tertangkap dengan baik oleh komunikasi hingga dapat dimengerti. Di sini mungkin artikulasi dan volume suara seperti berkomunikasi perlu diperhatikan. Bayangkan saja saya ketika berbicara dengan orang yang bersuaranya kecil seperti berbisik, tentu saja tidak akan tersampaikan kepada kita informasi yang diutarakan. Yang keempat ada clarity, yakni pesan yang disampaikan harus jelas maksudnya sehingga tidak menimbulkan multi tafsir atau kesalahpahaman kepada si lawan bicara. Bayangin saja ada seorang ustadz berceramah menggunakan bahasa Arab kepada audiens yang tidak mengerti bahasa Arab. Tentu pesan yang ingin disampaikan sang ustadz tidak akan tersampaikan kepada audiens. Yang terakhir ada humble. Nah, humble ini sangat berkaitan dengan hukum yang pertama, yaitu respect. Nah, si humble ini membangun terjadinya respect terhadap lawan bicara. Dengan kita memandang rendah lawan bicara, bahkan menghargainya, otomatis lawan bicara akan respect terhadap kita, akan menghargai kita kembali. Sekali lagi, orang itu senang dihargai, senang dihormati jika antara komunikator dan komunikan sama-sama humble dan respect. Saya rasa akan terjalin komunikasi yang sangat baik. Saya sendiri nih pernah berhadapan dengan orang yang meremehkan lawan bicaranya, yaitu saya. Dan saya merasa tidak pernah mendengarkan isi pesan yang dia sampaikan karena saya terlanjur jengkel dengan dia. Nah, begitulah teman-teman. Kalau kita mau menjadi pembicara yang baik, mau omongan teman-teman didengarkan oleh orang lain, maka ini perlu banget diperhatikan 5 hukum tadi.
Nah, sekian materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.